latar kejadian ini tuh di sebuah kampung ada di Tegal, Jawa Tengah. Jadi itu dulu ada anak kecil di kampung itu. Kita sebut aja namanya Nurul. Kejadiannya itu waktu itu sore-sore lah, kayaknya sekitar jam 4 jam 5-an. Nah, Nurul tuh lagi main sama 4 temennya di lapangan kosong besar gitu loh. Nyokapnya Nurul tuh kayak ngasih tahu Nurul untuk cepet-cepet balik karena kan udah maghrib kan. Dimana 4 temennya Nurul pergi balik untuk ke rumahnya, Nurul nggak balik. Nah, nggak lama Nurul tuh lagi sendirian di lapangan. Nurul tuh ngeliat kayak ada anak kecil juga, cewek seumuran dia, emang ngelewat di depan dia gitu. Nah, anak cewek itu tuh nyamperin Nurul. Akhirnya kayak ngajak main gitu. Otomatis Nurul seneng dong. Tapi pas Nurul ngeliat ada nyokapnya nyariin dia, Nurul tuh langsung kayak ngajak temennya itu yang cewek langsung cabut untuk ngumpet dari nyokapnya. Pas banget kayak dari lapangan itu kayak agak jalan ke belakangan dikit tuh emang ada hutan-hutan bambu gitu. Mereka berdua cabut lari ke sana untuk ngumpet. Pas lagi nyokapnya Nurul kayak lagi jalan nyari, kedengeran kayak bunyi kresek-kresek gitu. Dan itu emang sumber bunyinya tuh dari Nurul sama temennya. Ya udahlah, nyokapnya Nurul memutuskan untuk ya jalan ke arah bunyi itu kan, sumber bunyi itu. Tiba-tiba nyokapnya Nurul tuh langsung diem seketika dengan mukanya yang kayak panik gitu loh. Terus sambil nunjuk ke arah mereka berdua. Ternyata yang ditunjuk sama ibunya Nurul itu sosok temennya Nurul itu yang selama dari tadi tuh nemenin Nurul. Karena di mata nyokapnya, yang nyokapnya lihat tuh bukan kayak yang Nurul lihat anak kecil. Yang nyokapnya lihat itu ya emang iya sih badannya kayak anak kecil, tapi yang anehnya itu mukanya udah tua banget. Terus rambutnya juga kayak rambut rontok yang jarang-jarang gitu, yang ada space antara rambut ke rambut. Dan lebih nakutinnya lagi buat nyokapnya Nurul adalah pas nyokapnya Nurul ngelihat sosok itu, sosok ini tuh kayak ketawa ngegelengin kepala, ngetawain, ngeledekin nyokapnya Nurul. Ada suatu hari emang Nurul tuh lagi berduaan aja sama nyokapnya di rumah. Dan memang mereka pun emang cuma tinggal berdua. Nah, Nurulnya tuh lagi di ruang tamu dan nyokapnya tuh lagi di kamar. Yang tadinya kayak lagi sepi, hening gitu, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba tuh nyokapnya Nurul tuh denger dari kamar tuh si Nurul tuh ketawa tiba-tiba gitu loh. Ketawa kayak seolah-olah dia lagi ngobrol sama orang. Di situ nyokapnya langsung keluar dong dari kamar kayak untuk ngelihat anaknya. Dan yang dia lihat ternyata anaknya tuh sendiri, ketawa sendiri dan kayak ngomong tuh sendiri gitu kan. Nah di situ ya langsung dong nyokapnya nanya ke Nurul kayak, dari tadi ngomong sama siapa kok ketawa-ketawa sendiri. Nurul nggak ngebales omongan nyokapnya. Nurul cuma diem doang sambil ketawa-ketawa nunjuk ke ibunya. Dia ngetawain ibunya gitu? Iya, sambil nunjuk-nunjuk gitu, Bi. Nah, ibunya bingung dong. Itu kan posisinya ibunya berdiri kan? Iya. Ibunya bingung. Di situ ibunya Nurul tuh ngerasa dasternya tuh kayak ada yang narik gitu loh. Di bagian bawah? Di bawah gitu, kayak ditarik-tarik gitu. Dan pas nyokapnya nengok ke bawah itu, yang nyokapnya lihat tuh sosok si yang tadi gue kasih tahu ke kalian. Anjing. Yang kemarin? Iya. Sosok anak kecil yang mukanya tua, rambutnya udah rontok itu tuh sosok itu yang narik-narikin daster ibunya Nurul kan. Nah di situ pas si sosok itu sambil narik-narikin dasternya nyokapnya Nurul tuh sambil nyengir senyum gitu loh ke nyokapnya Nurul. Kejadian ini sekitar tahun 2014. Ada seorang perempuan, kita sebut aja namanya Mela. Mela umur 21 tahun dan baru dapat kerja jadi anak magang di kantor itu. Jadi kantornya itu tuh berbentuk rumah tingkat, tapi bangunannya agak tua, kayak kantor-kantor rumah sewa gitu, Moebi. Kebayangkan? Iya. Nah hari pertama Mela masuk ke kantor itu, Mela seneng banget karena dia kan masih kuliah ya. Jadi bener-bener baru pertama kali ngerasain kerja beneran. Walaupun ya emang cuma magang sih. Pas dia masuk, dia ketemu sama HRD-nya. Ngobrol-ngobrol, tanda tangan kontrak, dan langsung dikasih tahu ruangan kerjanya tuh di lantai 2. Jadi Mela ini tuh posisinya di sini jadi copywriter. Dia seruangan sama anak-anak magang lainnya. Terus sekitar jam 12 pas lagi makan siang, Mela makan di luar sama anak-anak magang lainnya. Namanya Novi sama Rizky. Pas lagi makan siang ya biasalah ngobrolin tentang bos-bos di kantor yang galak, sama ada beberapa tentang kerjaan juga. Tapi tiba-tiba obrolannya tuh berubah. Jadi kayak Novi sama Rizky tuh ngerasa
kalau kantor katanya tuh serem. Karena waktu itu pas leadernya mereka, namanya Mas Vio, lagi lembur. Mas Vio tuh kayak diganggu sama suara-suara sendok jatuh gitu loh. Terus katanya OB kantor mereka juga sering ngeliat penampakan di kantornya. Mela yang asik sama makanannya tiba-tiba mendadak nyimak cerita mereka kan. Terus Mela tuh bilang, demi apa kok serem banget. Tapi ya sebenarnya Novi sama Rizky juga gak percaya-percaya banget, karena kan bukan mereka yang ngalamin kan. Akhirnya mereka balik lagi ke kantor, terus lanjut kerja sampai jam 6 sore. Pas udah mau pulang, sebelum beresin tas, Mela bilang ke Novi sama Rizky kalau dia tuh mau ke toilet. Pas udah di depan toilet lantai 2, ternyata ada orangnya. Karena Mela juga udah kebelet banget, akhirnya dia tuh lari ke bawah, ke arah pantry. Jadi kalau ke bawah ke lantai 1 tuh pas turun tangga langsung belok kiri. Nah di bawah tangga persis tuh ada toilet. Dan kebetulan di bawah itu tuh udah gak ada orang sama sekali, dan lampunya tuh udah mati. Jadi dengan perasaan takutnya si Mela ini, dia tuh gak beraniin diri buat ke toilet ya. Nah jadinya di bawah tangga itu tuh ada 2 pintu, hadap-hadapan. Karena gak ada sign toiletnya, jadinya dengan buru-buru Mela tuh coba buka dua-duanya. Pas Mela ngetok-ngetok dan buka gagang pintu ruangan yang satu, di situ Mela kaget banget. Karena tiba-tiba Mela dengar suara ketokan pintu dari dalam. Terus di situ Mela bilang, sorry. Karena di situ dia mikir ada orang kan di dalamnya. Tapi ini posisinya si Mela belum buka pintunya? Belum, baru ngetok-ngetok Mela. Terus mau buka gagang pintunya mau. Akhirnya dia tuh buka pintu yang satunya kan yang di seberangnya. Pas dia ketok terus kebuka nih, bener itu toilet. Akhirnya Mela buang air kecil. Abis itu dia langsung naik ke atas buat siap-siap pulang. Terus Mela bilang ke Novi sama Rizky, toilet lantai 1 tuh ada 2 ya, seberang-seberangan. Novi sama Rizky tuh bingung dengernya. Terus bilang ke Mela, cuma 1 Mel. Oh soalnya tadi pas gue ketok pintu yang 1 tuh ada yang ngetok balik dari dalam. Ngedenger itu Novi sama Rizky tuh malah nakut-nakutin Mela. Terus bilang, hayo siapa tuh? Jangan-jangan penunggu kantor ini. Mana lagi maghrib Mel. Tapi udahlah gak usah dipikirin, perasaan lo aja paling. Akhirnya Mela gak mau mikirin itu kan, karena ya dia mikir juga mungkin dia salah denger kan. Akhirnya mereka bertiga pulang sendiri-sendiri ke rumah. Besok paginya Mela tuh mau datang ke kantor lebih pagi, karena rumahnya dia tuh kan di Bekasi. Nah ke kantor yang di Kemang ini kan jauh banget ya. Karena kantornya juga masuk jam 8, akhirnya dia naik kereta pertama jam 5 pagi. Sampai di kantor sekitar jam setengah 7, Mela langsung duduk di meja kantornya di lantai 2. Tapi karena dia bosen juga nunggu yang lain belum datang, akhirnya dia ke pantry nyeduh teh hangat di lantai 1. Ini setengah 7 pagi udah rame kantornya? Belum ada yang datang bahkan. Nah pas Mela lagi ngaduk gula, Mela tuh dengar kayak ada suara ketokan pintu. Mela berusaha dengar untuk memperjelaskan. Pas dia lagi nyari sumber suaranya, gak taunya suaranya tuh ada dari dalam pintu seberang toilet dia kemarin. Karena kebetulan lokasi pantry tuh dekat sama toilet lantai 1. Mela nengok kanan kiri, berusaha nyari orang yang udah datang ke kantor, tapi tuh belum ada siapa-siapa. Dia berusaha manggil OB kantornya, namanya Mas Andre. Mas Andre, tapi gak ada juga. Akhirnya Mela berusaha beraniin diri untuk ke dekat pintu itu. Ini berarti sumber suaranya tuh dari ruangan yang pasti Mela ketok-ketok dibalas dari dalamnya gitu ya? Iya bener Bi. Oke, terus. Akhirnya Mela berusaha beraniin diri kan buat ke dekat pintu itu. Dia jalan pelan-pelan, dia megang gagang pintunya, dibuka lah sama dia. Ternyata pintunya tuh gak kekunci Bi. Mela bisa masuk ke dalam situ. Pas Mela masuk, Mela batuk-batuk karena nyium kayak bau ruangan yang gak pernah dibuka, yang isinya tuh full debu semua gitu loh. Dia lihat kanan kiri, isinya tuh kayak banyak kerak-kerak. Ruangannya tuh juga kecil banget ternyata. Di raknya tuh kayak ada album-album foto gitu. Pas Mela lihat, kayaknya sih itu keluarga yang nyewain rumah kantor ini. Terus Mela ngeliat di pojokan kayak ada box, tapi ditutupin pakai kain merah. Gak tau kenapa ya, Mela tuh penasaran banget dan pengen buka box itu. Akhirnya Mela deketin box itu. Dia buka kain merahnya, terus dia buka box ya. Pas dia buka, Mela kaget banget Bi. Di dalam box itu ada 1 pasang bola mata manusia. Sama ada jari manis manusia yang masih ada cincin di jarinya. Shit. Ngelihat itu Mela langsung lari dari ruangan itu. Dia buru-buru nutup boxnya dan langsung naik ke lantai 2.